Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Mai Lestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Nah, pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai bentuk persamaan dasar akuntansi dan transaksi-transaksi yang dapat mempengaruhi pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh transaksi serta analisis dan pencatatan transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita contohkan pada perusahaan jasa yang didirikan oleh Tuan Makmur, yaitu Kantor Jasa Akuntan Pabrik yang diberi nama Kantor Akuntan Makmur. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2020 di Kantor Akuntan Makmur sebagai berikut. Transaksi yang pertama, penyetoran modal oleh pemilik. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Makmur sebagai pemilik perusahaan Kantor Akuntan Makmur menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 120 juta rupiah sebagai modal awal. Analisis transaksinya, akun yang muncul adalah akun kas sebagai akibat adanya uang tunai yang disetorkan kepada perusahaan oleh pemilik perusahaan. Dan di sisi lain, akun modal juga bertambah karena uang tunai yang disetorkan sebagai modal awal perusahaan. Jadi, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansinya adalah bertambahnya aktiva kas juga bertambahnya pasipa modal sebesar 120 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Dengan demikian, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Transaksi yang kedua, penambahan modal dengan utang bank. Pada tanggal 4 Januari, Tuan Makmur meminjam uang kepada bank sebesar 40 juta rupiah untuk penambahan modal perusahaan. Analisis transaksinya, pengaruh transaksi tersebut mengakibatkan aktiva kas bertambah dan kewajiban utang bank juga bertambah sebesar 40 juta rupiah. Dengan demikian, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel, kelompok aktiva kas bertambah dari 120 juta ditambah 40 juta menjadi 160 juta rupiah. Sedangkan pada kelompok pasipa bertambah akun yaitu utang bank sebesar 40 juta dan modalnya 120 juta rupiah. Sehingga dapat dilihat kelompok aktiva dan pasipa masih mengalami balance yaitu sama-sama sebesar 160 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, membeli peralatan kantor secara tunai. Pada tanggal 8 Januari, Tuan Makmur membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 52 juta rupiah. Analisis transaksinya, transaksi tersebut hanya mempengaruhi kelompok aktiva saja, yaitu aktiva kas berkurang sebagai akibat membeli secara tunai dan aktiva peralatan kantor bertambah sebesar 52 juta rupiah. Nah, maka pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel kelompok aktiva kas yang tadinya bersaldo 160 juta rupiah, kemudian pada tanggal 8 membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 52 juta rupiah, maka kas berkurang sebesar 52 juta rupiah dan menambah akun peralatan kantor sebesar 52 juta rupiah. Nah, untuk kelompok pasipa tidak berubah, sehingga dapat dilihat kelompok aktiva dan pasipa masih mengalami balance yaitu sebesar 160 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang keempat, pengambilan pride. Pada tanggal 11 Januari, Tuan Makmur mengambil uang perusahaan untuk kebutuhan
kebutuhan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva kas dan kelompok pasipa modal berkurang sebesar 6 juta rupiah. Maka, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel kas yang tadinya bersaldo 108 juta pada tanggal 11 Januari pengambilan prep mengurangi kas sebesar 6 juta rupiah. Maka saldo kas tinggal 102 juta rupiah. Begitupun dengan kelompok pasipa modal berkurang sebesar 6 juta rupiah. Nah, maka dapat dilihat di sini kelompok aktiva dan pasipa masih mengalami balance. Keterangan ditulis Prep Tuan Makmur. Transaksi yang kelima, membeli perlengkapan kantor secara kredit. Pada tanggal 15 Januari, Tuan Makmur membeli perlengkapan kantor di toko mebel Merdeka sebesar 6 juta rupiah secara kredit. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva perlengkapan bertambah dan kelompok pasipa kewajiban utang usaha bertambah sebesar 6 juta rupiah. Maka pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel kelompok aktiva menambah akun yaitu akun perlengkapan kantor sebesar 6 juta rupiah. Dan kelompok pasipa juga menambah akun yaitu akun utang usaha karena perlengkapannya dibeli secara kredit. Maka aktiva bertambah perlengkapan sebesar 6 juta rupiah. Kelompok pasipa juga bertambah utang usaha sebesar 6 juta rupiah. Nah, dapat dilihat kelompok aktiva dan pasipa masih bersaldo balance. Transaksi yang keenam, pembayaran sebagian utang usaha perusahaan atas pembelian perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 16 Januari, Tuan Makmur membayar sebagian utang usaha kepada toko mebel Merdeka sebesar 2 juta rupiah. Analisis transaksinya, pengaruh transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva kas dan kewajiban utang usaha berkurang sebesar 2 juta rupiah karena pembayaran sebagian utang usaha perusahaan. Maka pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel kelompok aktiva kas berkurang sebesar 2 juta rupiah, juga kelompok pasipa berkurang 2 juta rupiah sebagai akibat adanya transaksi pembayaran sebagian utang usaha. Transaksi yang ketujuh, penerimaan pendapatan secara tunai. Pada tanggal 18 Januari, Tuan Makmur menerima pendapatan dari jasa konsultasi sebesar 20 juta rupiah secara tunai. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva kas dan kelompok pasipa modal bertambah sebesar 20 juta rupiah. Maka pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel kelompok aktiva kas bertambah sebesar 20 juta rupiah, juga kelompok pasipa modal bertambah sebesar 20 juta rupiah sebagai akibat adanya transaksi penerimaan pendapatan jasa. Nah, keterangannya pendapatan jasa usaha. Transaksi yang ke-8, pembayaran gaji karyawan. Pada tanggal 23 Januari, Tuan Makmur membayar gaji karyawan sebesar 6 juta rupiah. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva kas dan kelompok pasipa modal berkurang sebesar 6 juta rupiah. Maka pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel kelompok aktiva kas berkurang sebesar 6 juta rupiah, juga kelompok pasipa modal berkurang sebesar 6 juta rupiah. Keterangannya, membayar beban gaji karyawan. Transaksi yang ke-9, piutang pendapatan. Pada
26 Januari, Tuan Makmur melakukan jasa konsultasi dengan upah sebesar 4 juta rupiah dan pembayarannya akan diterima bulan depan. Nah, analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok Aktiva Piutang Usaha dan modal bertambah sebesar 4 juta rupiah karena adanya pendapatan yang belum diterima. Maka, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel, kelompok Aktiva menambah akun yaitu akun piutang usaha, ditulis setelah akun kas. Nah, sebesar 4 juta rupiah. Juga, kelompok Pasipa modal bertambah sebesar 4 juta rupiah. Keterangannya pendapatan jasa usaha. Transaksi yang ke-10, pemakaian perlengkapan kantor. Pada tanggal 31 Januari, tercatat pemakaian perlengkapan kantor sebesar Rp3.200.000. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok Aktiva perlengkapan dan kelompok Pasipa modal berkurang sebesar Rp3.200.000 sebagai akibat adanya pemakaian perlengkapan kantor yang dihitung sebagai beban perlengkapan kantor. Maka, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel, pada akun perlengkapan kantor berkurang sebesar Rp3.200.000 karena telah terpakai. Dan kelompok Pasipa modal juga berkurang sebesar Rp3.200.000. Keterangannya beban perlengkapan. Transaksi ke-11, penyusutan peralatan kantor. Pada tanggal 31 Januari, disusutkan peralatan kantor sebesar 5% dari harga perolehannya. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok Aktiva akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah dan kelompok Pasipa modal berkurang karena adanya beban penyusutan peralatan kantor yang menyebabkan modal berkurang dan akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah. Maka, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel, akun Aktiva menambah akun yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp2.600.000 dan kelompok Pasipa modal berkurang sebesar Rp2.600.000. Keterangannya beban penyusutan peralatan kantor. Nah, catatannya, dari mana didapatkan Rp2.600.000? Yaitu didapatkan dari harga perolehan peralatan kantor sebesar Rp52 juta, kemudian disusutkan sebesar 5%. Jadi, 5% dari Rp52 juta adalah sebesar Rp2.600.000. Maka, akumulasi penyusutan peralatan kantornya sebesar Rp2.600.000 yang dianggap sebagai beban penyusutan peralatan kantor. Selanjutnya transaksi ke-12, pembayaran beban-beban. Pada tanggal 31 Januari, Tuan Makmur membayar beban air, listrik, dan telepon sebesar Rp1.400.000. Analisis transaksinya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok Aktiva kas dan kelompok Pasipa modal berkurang sebesar Rp1.400.000 karena adanya pembayaran beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.400.000. Maka, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada kelompok Aktiva kas berkurang sebesar Rp1.400.000, juga kelompok Pasipa modal berkurang sebesar Rp1.400.000. Keterangannya membayar beban listrik, air, dan telepon. Nah, seluruh transaksi tersebut, pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini ada identitas tabel atau identitas perusahaan, yaitu kantor
akuntan makmur persamaan dasar akuntansi periode Januari 2020. Nah, di sini sudah tertulis semua transaksi yang terjadi dari transaksi ke-1 sampai ke-12. Nah, dapat dilihat pada ujung tabel, kelompok aktiva dan kelompok pasiva mengalami balance yaitu sebesar Rp168.800.000. Sebagai bukti bahwa pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa kantor akuntan makmur dilakukan dengan benar. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.